Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur kabeh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Beberapa hari kita tidak kumpul-kumpul ngonten ini. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita dikasih kesempatan ya. Allah berikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam acara ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Nah, terus juga alhamdulillah kita sampaikan bahwa kita ada kabar gembira. Kita Padepokan Santri Wali Songo Darussalikin atau Yayasan Ahsanul Hadis Pendidikan Islam, khususnya lembaga TPQ Taman Pendidikan Quran Riyadus Salikin, kemarin kita sudah didatangi oleh tim dari Kementerian Agama. Ya, mereka datang kemari untuk mengurus surat ijab ya, izin operasional. Nah, semoga kedepannya Padepokan Santri Islami Darussalikin ini berikut TPQ-nya Riyadus Salikin bertambah besar, maju, dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan semuanya, malam hari ini kita kumpul. Ya, sebelumnya ngopi dulu lah, ngopi di kita. Yuk, monggo. Alhamdulillah. Baik. Begini rekan-rekan, tadi siang sampai tadi barusan itu saya berpikir ya, bahwa ada hal yang paling mendasari, dasar banget, seharusnya itu dilakukan, sejak dini seharusnya. Nah, kita sebagai seorang muslim itu kita bersahadat ya, karena dinyatakan seseorang itu memeluk agama Islam itu ketika dia sudah bersahadat ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya gitu kan, sahadat yang benar itu seperti apa sih? Gitu, sahadat yang benar itu seperti apa gitu. Walaupun kita semua udah bersahadat gitu kan. Mungkin kita punya sudut pandang gitu kan, atau sesuatu yang memang kita yakini itulah yang benar gitu ya. Ya, baiknya kita diskusikan ini gitu kan. Karena ngolah pikir, diskusi asik. Kita buat diskusi ini menjadi asik aja gitu kan. Monggo, nggak usah tegang-tegang ya. Seini kita aja lah, sepengetahuan kita aja. Sahadat itu apa sih? Gitu. Monggo dari siapa? Bang Andri dulu. Bang Andri. Belum. Oh, Pak Tarso biasanya nih. Toaf. Ya, toaf ya. Ya, toaf begitu dong. Dari kiri ke kanan. Ya, monggo. Ya, silakan. Rekan-rekan, gimana? Pak Didi itu. Monggo, Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kedengeran itu ulang. Nah, ya kenceng dikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur semuanya, kita lagi ngobrol di ngopi di sini tentang sahadat. Saya awali dengan apa yang saya tahu tentang sahadat. Yang saya tahu itu pengucapan dua kalimat sahadat yang kita tahu dari rukun Islam, yang 5 itu. Nah, dan itu kita ketahui itu dan kita baru bisa baca itu setelah kita mendengar dan membaca buku. Buku agama itu kan dulu waktu kita masih SD SD kita udah mulai belajar tuh rukun Islam ada 5. 1, mengucapkan 2 kalimat sahadat. Berkembang terus. Nah, baru saya khususnya pada usia yang sudah setengah abad ini mulai merenungi apa hanya ucapan saja kalimat 2 sahadat itu. Nah, itu yang mungkin akan kita bahas sama-sama di sini dalam kopi disik dalam bab sahadat.
Monggo adik-adik dan duduk sekalian. Ya baik, terima kasih Kang Dedi. Monggo Pak Tarso, urun rembuknya pendapatnya. Ya, ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia. Ini hanya opini pribadi, menambahkan Pak Ustadz Dedi ya. Tahap pertama itu kan sholat itu kan syahadat ya Pak Dedi ya. Iya. Sepakat itu ya. Iya. Nah, berarti tingkatan pertama yang mesti lulus harusnya syahadat. Syahadat yang pertama. Tapi kembali ke ayat favorit saya, kebanyakan memang nggak lulus. Nggak lulus. Artinya begini, Iya. orang diwajibkan sholat itu kan mengingat. Iya, Wajib sholat mengingat. betul. Nah, karena dalam syahadat belum lulus, artinya sholat kita juga belum lulus. Nah, Kebanyakan orang belum lulus. Itu ngakuin. Iya. Bukan berarti saya udah lulus, enggak. Saya juga nggak tahu apa-apa. Ini hanya opini pribadi. Iya, Ini. siap, Maksudnya gini siap, ya. siap. Sholat Iya. itu inti dasarnya mengingat. Iya. Syarat mengingat harus lulus. Artinya harus menyaksikan yang disaksikan. Ya kan gitu kan ya, Iya, Kopina? oke. Sambil contoh begini. Saya punya orang tua. Kalau misalnya saya tanya sama Pak Samad misalnya, Iya. kenal nggak sama orang tua saya Pak? Namanya Pak Toyono. Belum. Nah, disebut sampai 1000 kali, dia nggak akan ingat. Nggak tahu. Tetapi sekali begitu sekali aja dia ingat. Itu loh Pak Samad waktu saya kenalin itu ketemu waktu di haji sini. Mas Samad ini bapak saya. Begitu lihat wajahnya kan ingat Pak ya, walaupun Iya, sekali. iya. Nah, itu syarat untuk mengingat. Jadi selama ini kita kebanyakan orang ya nggak sholat. Masalahnya syahadatnya belum lulus. Ini hanya opini. Iya, Saya juga nggak ingat karena saya. Iya, apa Nah, ya, apa ya? syarat mengingat itu menurut informasi murabi kita nggak bisa lewat apa namanya syariat ya. Iya, iya. Harus kita lelaku apa namanya itu Pak. Tirakat ya Tirakat. untuk menyaksikan itu ketemu Tuhan. Iya. Tapi nanti penjabarannya tetap Pak Kiai ya. Iya, iya. Monggo. Siap, siap. Yang lain mau menambahkan. Ya. Monggo ke Pak Ustadz Abdul Salam. Monggo. Ribon. Langsung pakai aja. Bang Andri gimana? Langsung pakai. Ya. Baik, sudah ada dua opini ya, dua pandangan. Ada dua sudut pandang bahwa tadi Pak Kang Dedi itu menjelaskan bahwa syahadat itu adalah kata yang diucapkan gitu ya Pak Dedi ya. Iya, pengucapan. Pengucapan dua kalimat syahadat. Nah, itu yang kita ketahui ya. Gitu. Nah, sehingga dua kalimat syahadat itu memang kita tahu dari pelajaran agama yang kita pelajari gitu kan. Ya dari buku, dari ustadz dan lain sebagainya. Itulah gitu. Kemudian Pak Tarso menambahkan bahwa dua kalimat syahadat itu adalah yang utama, yang pertama ya Pak. Iya, kita harus lulus. Harus lulus dulu di situ, baru bisa menjalankan Yang yang lainnya. Makanya oleh sebab itu ketika kita melakukan sholat mungkin bisa jadi gitu. Kenapa sholat kita tidak lulus? Iya. Karena syahadatnya tidak Syahadat lulus. Itu. Saya sepakat itu. Geng. Karena syahadat nggak lulus. Oke, api. Ya. Dan kalau menurut saya pribadi gitu, jujur gitu kan. Saya menjadi seorang muslim itu lantaran warisan dari kedua orang tua saya. Bapak ibu saya Islam, nah saya ikut Islam. Nah, saya bersahadat ya landasannya memang karena saya tahu dari kedua orang tua saya belajar agama ya itu yang diajarin. Iya. Tapi kalau secara apa ya naluri atau perasaan yang saya tahu gitu kan, sepertinya saya juga belum sampai pada syahadat itu sendiri. Nah, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya semoga kita dapat pencerahan ya. Semoga syahadat kita menjadi syahadat yang benar ya. Nah, ini kita tanyakan ke murabi kita ya. Sepakat ya? Iya, sepakat. Ya, monggo. Pak Yai, mohon kesediaannya ini untuk menjawab pertanyaan kami nih. Syahadat yang benar itu seperti apa ya? Gitu. Ya, simpel lah. Iya, monggo. Ini kan yang jadi tema syahadat. Iya. Syahadat itu bahasa Arab dari kata-kata syahadah. Ya. Yang kemudian ditakniskan ya menjadi syahadah. Ya, artinya menyaksikan syahadah itu. Itu. Ya, menyaksikan itu dengan mata. Kalau menyaksikan dengan
Mata. Ya. Kalau mengingat dengan hati. Hati. Kalau mengucapkan itu kan dengan lisan. Ye. Kalau kemudian kita memahami syahadat itu karena membaca, karena mendengar, apakah dengan membaca itu kita melihat dengan mata kita sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dalam bacaan? Ya tidak. Atau kalau tadi katanya ngikutin orang tua gitu ya, saya mau ngikutin aja sama orang tua. Apa orang tua kita juga membimbing kita, menunjukkan itu loh? Iya. Kan enggak. Kita nggak diajak untuk menyaksikan, cuman suruh niru-niru omongannya kan. Ye. Berarti yang ada menyaksikan apa mengucapkan? Mengucapkan. Nah, sepakat ya? Ye. Jadi sekali lagi, menyaksikan apa mengucapkan? Mengucapkan. Nah, kalau mengucapkan kan dengan lisan. Ye. Itu. Saya mengucapkan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang mengucapkan, jadi nggak dituntut. Cuman mengucapkan. Tapi kalau saya bersaksi, kan menyaksikan itu dengan mata. Iya. Kemudian timbul pertanyaan, yang sampean saksikan apa? Nah, terus kemudian tadi dihubungkan dengan sholat, kan sholat tujuannya mengingat. Ingat. Ya, lah ya, yang sampean ingat apa? Iya. Karena belum menyaksikan. Karena belum ketika- menyaksikan. Nah iya. Itu intinya gitu. Jadi selama ini kan nggak terjawab. Iya, itu. Berarti sampean juga belum nggak mengingat kan? Enggak. Jujur Karena enggak. juga nggak menyaksikan. Menyaksikan. Enggak, menyaksikan. Yang jelas belum lulus. Sajatnya belum lulus. Nah itu mestinya kan ya simpel aja ya kan, menyaksikannya dengan mata, mengingat dengan hati. Saya pengen menyontohkan tapi bagaimana saya cara menyontohkannya ya? Gini, tak kasih jawaban aja. Yang simpel aja ya Pak, Iya. daripada jadi pertanyaan terus. Iya. Ketika kita ingat tuh ingat zatnya. Kalau menyaksikan ya wujudnya. Gitu. Terus apa Allah memerintahkan? Memerintahkan untuk menyaksikan wujudnya. Ya kan? Di Quran ada dulu kan, tahu surat apa ya? Iya. Itu nanti coba sampean lihat lah. Bunyinya kira-kira gini. Yang pertama sebelum Allah merintah, itu ada ayat yang bunyinya syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Bil Gusti. Baru qaimam bil qisti. La ilaha illallah Rahmanur Rahim gitu ya. Ya. Ali Imran. Kalau nggak salah itu surat apa itu coba? Surat Ali Imran ayat 18, Pak. Nah, coba deh artinya apa itu tadi? Artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Nah, menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Azizul Hakim berarti ya. Hakim. Ya kan? Wal Azizul Hakim. Jadi di situ malah tidak dikatakan menyaksikan. Apa tuh? Padahal ayatnya Syahidah syahidah. Allah, ya. Syahidah itu artinya menyaksikan. Menyaksikan. Syahidah Allah. Syahidah. Allah menyaksikan. Iya. Tapi di sini dia kan menyatakan. Nyata itu kan ini kan? Iya. Nyata nggak ini? Iya. Ini saya nyatakan. Dan bahwa tidak ada gelas kecuali gelas ini. Berarti kan menyaksikan wujud. Iya. Ya. Siapa lagi yang menyaksikan, yang menyatakan? Malaikat. Malaikat. Baru ulul ilmi, hanya 3 itu. Nah, orang yang sudah syahadat ini qaimam bil qisti dia. Dia menegakkan keadilan. Adil. Adil itu tidak dolim. Adil itu jujur. Jujur. Makanya lambang keadilan itu mesti keseimbangan begitu. Iya. Bidang. Jujur.
ya kan? Berat, kalau berat ini ya ini yang jomplang, kalau berat yang ini yang jomplang. Ini lambang keadilan kan, pengadilan kan itu. Jujur itu menyatakan sesuatu yang dia alami dan dirasakan. Ada kenyataan, ada fakta, ada bukti gitu. Kalau tidak, ya mengucapkan, ngomong ya kan, semua juga orang ngomong bisa. Buktinya dong, itu. Makanya lihatlah nyatanya, jangan percaya dari katanya. Katanya itu bisa palsu, bisa bohong. Sama cuma baca tok kok. Dengar katanya kok. Iya. Dijadikan pedoman. Udah itu nggak meneliti. Jangankan selama ini hanya warisan yang tidak pernah kita teliti kebenarannya. Terus ujung-ujungnya kecewa karena nggak pernah ada bukti. Makanya dituntut untuk syahadat. Nah, itu satu ya. Dan kenapa Allah mengulang syahidallah? Karena Allah meminta kita supaya bersaksi. Nah, itu ada di surat apa lagi tuh? Apa namanya? Lupanya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ada depan dong, Pak. Ingat ketika Allah tuh mengambil perjanjian dari anak-anak Adam, dari tulang rubi mereka yang menjadi dzurriyyahnya, keturunannya, semua dari anak Adam dan keturunannya. Semua diambil perjanjian. Dengan cara apa? Wa ashhadahum ala anfusihim. Dipersaksikan, disahadatkan. Apanya? Jiwa-jiwa mereka disuruh menyaksikan. Wa ashhadahum. Dan mempersaksikan mereka ala anfusihim pada jiwa-jiwa mereka. Bukan fisiknya. Kenapa? Dulu kan fisiknya belum ada, Pak. Jiwa-jiwanya. Apa? Nih saksikan, alastu birabbikum. Bukankah aku nih Rob kalian? Nah, dengan itu saya bala syahidna. Itu benar, kami menyaksikan. Berarti kan menyaksikan wujud. Depan. Bisa dipahami nih, saya sini. Itu di surat apa itu sampai Surat Al-A'raf ayat 172. Nah, Al-A'raf 172. Itu dasarnya ya. Jadi menyaksikan apa? Wujudnya, lalu mengingat zatnya. Ayat lain Allah itu lebih jelas lagi. Bahwa menyaksikan itu dari mata ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Awalam yakfi bi rabbika innahu ala kulli syai'in syahid. Surat apa itu? Sanurihi ayatina. Aku perlihatkan kepadanya tanda-tandaku. Kenapa tandanya diperlihatkan? Biar nggak ketukar, supaya bisa membedakan. Saya bisa membedakan Mas Slamet dengan Andri atau Mas Slamet dengan Pak Tarso. Itu karena ada tanda. Wah, susah karena ada kemiripan. Miripnya di mana? Mas Slamet pakai belangkon, Pak Tarso pakai belangkon. Nah, ini yang bikin kadang-kadang jadi salah. Dikira Pak Slamet jebul Pak Tarso, dikira Pak Tarso jebul Mas Slamet. Kalau nggak ngerti tandanya. Apa Tarso lanang ya? Tapi Pak Slamet juga lanang. Tapi Pak Tarso kelambine lorek. Mas Slamet dia lorek. Kalau kita nggak paham tandanya, bisa nggak menyebutkan mana Mas Slamet mana itu? Nah, terus ada tanda. Pak loreke bedong. Mas Slamet karo Pak Tarso. Pak Tarso loreke bening. Mas Slamet burak. Nah, gara-gara ada tanda burak dan bening, saya bisa bedakan mana Pak Tarso, mana Mas Slamet.
Mansur lihat apa? Tanda-tandanya. Sanuri mayatina di mana? Fil afaq. Di seluruh penjuru bumi ini. Jadi apa yang digelar di seluruh penjuru bumi ini tanda-tanda wujudnya Allah, sehingga bisa disuruh lihat. Disuruh lihat, disaksikan. Lihat nggak wujudnya? Lihat. Loh, kalau gitu di seluruh apa itu Allah? Oh, bukan. Tanda-tanda. Bukan. Itu adalah sesuatu alat media untuk menyatakan ya, untuk menyatakan untuk sebagai kenyataan memandang kenyataan wujud Allah. Kenyataan. Alat untuk memandang kenyataan wujud Allah. Ya Allah bukan, tapi tanda. Tapi dengan itu kamu akan terlintas nanti. Ini apa? Nanti sebenarnya nunggu jam 12 malam sebenarnya. Ini karena gravitasinya beda Pak dengan nanti. Iya. Kalau sekarang rada kurang nyambung wajar. Masih ada gravitasi maliyah. Masih ada gravitasi kebendaan. Ya kan? Bisa jadi sudah mulai ingat bantal, mulai ingat istri masih ya. Kalau itu kan nggak mungkin. Istri udah lelap tidur, mau bangunin juga mesake gitu loh kalau udah jam 12 ke atas. Kalau sekarang itu gravitasinya masih kuat tuh Pak. Apalagi kalau Pak Tarso tadi kesini punya alasan, aku tadi belum tidurin istri gitu. Itu ya kan? Nah, ini loh Pak, itu alasannya sebetulnya. Gravitasinya beda. Tapi enggak apa-apa, hanya sekedar. Jadi Allah tuh suruh melihat. Aku perlihatkan tanda-tandaku. Nah, dengan melihat tandaku itu, kamu bisa menyaksikan aku, gitu. Mestinya, fil afaq ini. Tapi kalau kamu kesulitan melihat tandaku yang ada di seluruh penjuru saking banyaknya, sebetulnya saya udah punya metode, tidak harus semua dilihat, tapi harus kholwat. Kalau untuk fil afaq, kholwat di bawah pohon. Nah, cari pohon yang paling besar di sekitar kita, itu lebih efektif. Tapi saya lebih cenderung kalau di bawah pohon kelapa. Kalau sampai berani, malahan. Karena apa? Saya memilih pohon kelapa. Di antara pohon yang ada di muka bumi yang ada janurnya cuma kelapa. Janur itu cahaya telah datang. Kita berharap nurnya. Kita nggak mungkin bisa mengenal Allah kalau nggak Allah perkenalkan. Harus cari wasilah. Nabi Musa itu melihat Allah, menyaksikan Tuhan, itu pakai wasilah api. Itu loh. Kenapa? Nurnya yang diharapkan. Dan harus dalam keadaan suci. Dan tempatnya juga di Wadil Muqaddasi Tua. Itu di tempat yang suci. Muqaddas. Lembah yang suci. Jadi kamu masuk di dalam satu tempat yang suci gitu. Yang harapannya ada nur tuh. Nah, pohon yang ada nurnya itu kelapa, Pak. Tapi ya proses kan. Makanya kelapa itu bisa dijadikan pelajaran untuk proses tazkiyatun nafsi sehingga mudah memancarkan nur. Itu bisa mudah masuk, tidak tergindingi. Kalau boleh. Tapi kan sama wedi. Ya itu permasalahannya Pak. Itu Nah. permasalahan yang salah. Masalahnya wedi apa? Tiban. Tahu bener. Itu masalahnya tuh. Wedi apa? Tiban. Ketiban berapa? Nah, wedi ketiban kelapa itu rasional ya kan? Iya. Loh, soalnya bajing rokok kelapa yang bengi, Pak. Iya. Awan digusah. Gusa. Nah, ini pas lagi kau apa kelapa ceplok. Nah, itu. Nah, yang paling enak pohon yang gede aja. Beringin misalnya. Beringin itu walaupun pohonnya besar, Pak, buahnya kecil-kecil. Ini banin dasar apa-apa. Jangan coba-coba tapa di bawah pohon labu.
Bisa. Glosor kowe. Di Arab. Nah, itu sebetulnya. Itu efektif kalau mau latihan nih, nanti nih kalau mau ayo latihan sama saya. Tapi kalau kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Kalau mungkin kesulitan mendapatkan ini, ya udahlah. Wa fi anfusihim. Cobalah aku perlihatkan tanda-tandaku itu ada di diri mereka. Ada di diri kalian. Lakukan itu untuk menggapai apa? Untuk mencari cahya ning sajroning suwung. Cahya ing sajroning suwung. Di dalam suwung itu loh. Nah, untuk mencapai suwung ini kan harus ada thariqahnya gitu maksudnya. Cara, ya. Ada laku gitu loh yang harus bisa nggak saya teorikan? Nggak bisa, Pak. Bisa nggak saya ajarkan? Nggak bisa. Kalau mau, ayo latihan gitu loh. Iya, iya. Mujahadah, riadoh, Iya. mujahadah. Iya. Nanti ketemu. Tapi kalau dalam kondisi teori gini, ya tiwas rebut balung tanpa isi awake dhewe. Iya. Apa meneh pikirannya masih nyabang. Jadi golek cahya ing sajroning suwung. Suwung itu tidak kosong. Nanti ada metodologinya, ada thariqahnya, ada itu makanya ada suluk ya kan? Itu. Jadi kembali saya mau mengingat Pak Tarso atau Mas Slamet. Itu saya nggak ingat wujudnya. Kalau wujudnya saya melihat, menyaksikan wujudnya. Tapi kalau ingat, saya ingat datnya. Kalau ingat datnya Pak Tarso, berarti saya ingat namanya Pak Tarso, juga ingat sifatnya Pak Tarso, saya ingat pekerjaannya Pak Tarso, sehingga saya tidak salah dalam mengingat. Kalau enggak bisa keliru Mas Slamet, apa dulu pada nganggo blangkone. Akeh sing madani sebetulnya. Sebutan Allah itu kan. Ya, dia Allah juga kok. Allah apa? Nah, itu kan Abdullah namanya. Hah? Dulu. Iya. Abdullah itu. Allah juga. Mirip-mirip kan? Nah, hanya ada tanda yang itu Abdul ini enggak kan Iya. gitu. Itu. Jadi ingat tuh datnya. Kalau ingat datnya, pasti ingat asmanya, Iya. ingat sifatnya, ingat afalnya. Aku ingat Pak Tarso, ingat Pak Tarso itu yang percetakan tuh. Nah, afalnya, Apanya? ya kan? Pak Tarso itu suaminya Bungur tuh. Pak Tarso bapaknya Fajar tuh. Iya. Nggak bakal rumah sama. Mm-mm. Itu namanya Tarso. Iya. Sifatnya wah, dia sok ibu sepakat. Pokoknya sifatnya itu kalau nek sepakat ya udah sepakat, nek sepakat ngeyel. Nah, itu. Kan sifat kan? Iya. Beda kalau Mas Slamet tak kayak menengi lah. Wae semua komplain tapi dalam hati rada gelo ngono tok ae tapi yang membantah. Meneng ae harus diomong apa ngono. Mending mulai karo rada gelo ngono kae. Kok ngerti gelo kan ketok raine. Rai gelo karo rai sumringah beda. Ini mana aja. Nah, itu. Bisa itu. Jadi singkat cerita gini. Tadi saya kan sempat mau nyuruh Andri kan. Iya. Andri, ada gas nggak? Saya kalau mau saya praktekkan sebetulnya ini. Kalau ada yang mau capek dikit gitu. Iya. Coba tolong ambilkan gas. Itu. Gas. Nah, coba ambilkan gas misalnya. Kan saya di sana ada gudang gas atau ngambil di Pak Prapto. Kalau mau, terserah mau dipraktekkan apa tidak. Kalau enggak ini hanya teori. Iya. Seandainya, Mas Prapto. tolong Pak Dedi ambilkan gas. Jalan kan? Misalnya mau jalan bener. Itu beneran Coba kan? mau ngambil gas kemana ini coba? Pak Mas Prapto. Belum ya? Ke warung. Warungnya tutup kok. Oh, tuh, betul. Coba nih gudang, anu para. Di gudang. Biasanya gudang anu. Wes terserah.
Pokoknya nek ono ya pokoknya apa ae gowo ae. Kan nggak butuh membuat dinyalakan. Pokoknya ada gas nggak? Kalau ada ya, sampean gas itu mana ya bawa aja ke sini. Nggak ada. Hah? Tidak ada gas. Di dapur ada yang kosong nggak? Di dapur ada nggak yang lagi nggak dipakai? Jangan yang lagi dipakai, nanti masangnya lagi nggak bisa. Nanti takut pengen ngubruk rebus mie ya kan? Ngerasa masangnya bingung. Mas satu. Hah? Mas satu. Ya kalau enggak next time. Hah? Next time enggak. Apa next time itu? Lain waktu. Enggak tahu. Lain waktu. Nggak ada ya, nggak ada ya, nggak ada. Yang kosong aja nggak ada ya. Betul itu. Next time. Next itu apa? Lain waktu. Lain waktu. Lain waktu Iya, ada. next Ini tak teorikan aja. Iya. Udah. Ketika Pak Dedi seandainya ada gas dibawa ke sini kan? Iya. Ya. Ya, dibawa ke sini kan? Ya. Betul kan? Iya. Ya. Gas kan? Gas. Sampai waktu ngambil gas itu menyaksikan gas apa tidak? Tidak. Hah? Tidak. Yang dia menyaksikan? Tabung gas. Tabung. Tapi ketika sampean kok berani ke sana, sampean ingat apa? Tabung gas. Oh meja nih. Ingat Buat apa gua ngkulu kasih tabung gas? Tabung gas. Apa? Tabung gas ini. Ayo yang marahi gendeng. Dari kowe sembayangmu ngono pantesan. Iya. Tabung gas itu zatnya gas bukan? Bukan. Bukan. Dibutuhkan nggak? Enggak. Yang dibutuhkan. Kita butuh apanya? Isinya. Isinya. Isi tabung. Isi tabung. Zatnya gas itu ada di Zatnya dalam itu tabung. isinya di dalam tabung. Yang kamu lihat itu tabung. Ini yang ketok iki tabung. Ya, zatnya di dalam. Kene jerone Gas. gas. Masa ngene di masalah dianggap gas ini. Zat. Ada zat di dalamnya. Zat. Iya. Zat. Zat. Piye? Belum, Pak? Iya, iya, zat. Udah ada gambaran belum? Oh, udah ada, Pak. Yang sama lihat tuh pohon di sana itu. Gamblang. Gamblang. Iya kan? Saya menyaksikan nggak? Iya. Saya menyaksikan nggak? Menyaksikan. Saya ingat nggak? Ingat. Mbok sampai anak gak terus lah sampean karo eling arep ora yang penting aku eling ah. Aku dipesen wong tuaku. Tak bejo-bejane wong lali, saya bejo wong kang eling nang lah padha. Aku eling jelas aku eling karo sapa. Aku menyaksikan, aku jelas menyaksikan siapa. Dan yang kau saksikan, kau bilang gas, itu bukan gas. Tabung gas. Itu. Hah? Iya. Pikiran tabung gas. Apa? Pikiran. Pikiran saya tabung gas. Saya tak suruh mengambil tabung gas kok. Ambilkan gas. Ada gas nggak? Kalau ada bawa ke sini. Harusnya yang kamu ingat harusnya kan gasnya. Iya. Tabung itu wujud yang kamu saksikan. Yang kau saksikan dengan mata, itulah wujudnya. Iya. Tapi yang kau ingat bukan wujudnya. Sekarang gini. Di sini ada gas 2 atau 3. Iya. Kosong. Terus sampean ingat gas. Ingat mau masak, mau ambil gas. Yang sampean ingat yang di sini kosong apa yang di warung Kang Prapto? Warung. Ini warung isi. Ada Yang isi. isinya. Lah berarti yang kamu ingat apanya? Isinya. Isi gasnya. Ngono kok. Mpun beres mpun dinalar dhewe wae. Pun ngoten Enggak paham. standar. Paham gambarnya, Bang. Beda nek nyebut-nyebut. Aku ngucap nek iku gas ya, aku ngucap nek iku gas wong nyebut tok. Ora kudu melihat, enggak kudu mengingat. Wong nyebut ya ngono, burung beo wae iso. Sing ora ndek pikiran, ora ndek ingatan. Ora perlu, enggak perlu menyaksikan, enggak perlu mengingat nyebut itu. Hah? Iya. Burung beo iso kan la ilaha illallah itu. Bisa. La iso, pinter. Assalamualaikum itu pinter burung beo. Nyebut, Nyebut. mengucap. Ceritanya bener, Pak? Paham, Pak?
Cetong ya? Nggih, Pak. Ayo wis ya. Oh sing diributin kan iku mau. Iya, iya, paham. Salat ingat. Yang Iya, diingat apa? Ya. Bang, instruksi ya. Bersaksi yang menyaksikan apa? Instruksi. Ya, pripun. Gimana pemahaman Pak Tarso gimana tuh? Apa? Nggak coba. Oke, Pak gimana coba? Pemahaman itu. Secara bahasa Pak Prapto bagaimana tentang zatnya Allah ini? Zatnya Allah. Saya bisa memahami teori, tapi dalam prakteknya proses, Mas. Nah, ini Contohnya dia. saya gini. Hmm. Jadi Teorinya masih- saya paham. Nah, Sama kayak orang ngamar kerja ya. iya. Prosesnya nanti bikin lamaran, ngajuin ini. Tapi belum dilaksanakan, teorinya tahu. Nggih. Ya, Pak Akuman, teori kita tahu. Iya. Paham ya? Paham, Tapi teori. prakteknya baru dalam proses, gitu, Pak. Proses. Bukan berarti saya tahu, dalam proses. Iya. Iya, ya sepakat lah. Nah, iyalah, gimana sih? Tadi mana tadi mau tadi? Gimana? Ini mendengar tadi jelaskan kata Pak Yaika. Mas Anda punya bahasa sendiri tentang masalah zat ini. Apa gimana? Asik. Saya lebih malah ini Nah, mencontohkan kayak angin ya. Contoh misalkan gitu ya, ya, angin. Kita nyebut angin kan. ya, Jadi kalau saya lebih bisa merasakan gitu. lebih bisa. Kalau untuk melihat Ya, nggak bisa gitu. Karena angin itu nggak bisa dilihat. Contoh Allah misalkan angin. Angin, Allah gitu. Nah, tapi Jadi bisa nggak bisa dirasakan. tuh dilihat tuh. Tapi bisa dirasakan. Nggak ada angin ya mati kita. ya. Gitu. Sepakat melihat nggak menyaksikan itu ya? Ya, Sepakat ya? kalau saya merasakan. Melihat tanpa menyaksikan. Tapi Melihat. merasakan. Melihat kok tanpa menyaksikan gitu. Gimana? Menyaksikan kan melihat kan? Melihat. Bagaimana orang menyaksikan tanpa melihat sih? Melihat angin, tapi tidak kelihatan gitu kan ya? Tapi bisa dirasakan. Coba bisa diperjelas Pak Lukman bagaimana? Ya. Kalau boleh saya urun rembuk ya. Iya. Sebenarnya pemaparan Pak Yai udah cukup buat Iya, saya. cukup. Gitu. Artinya gini. Langsung aja deh wafi angfusihim gitu kan. Allah bilang Allah akan menunjukkan tanda-tanda di ufuk, di penjuru bumi, Ya, bahkan pada diri sendiri. Ya. Nah, ketika kita ini tadi Pak Kiai sebut ini adalah tabung gas, perumpamanya gitu kan. Tabung gas. Ini bukan gas, bukan. Ini tabung. Tapi esensi atau zat, Tapi ini bisa tempat memandang kenyataan wujud gas. ya, Tabung ini. Ya. tabung, Tempat ya, memandang kenyataan wujud gas. tempat memandang wujud gas. Inilah yang kita lihat nih secara fisikal, gitu kan. Mata ini melihat bahwa ini adalah tempat memandang wujud, Wujudnya. Tempat memandang kenyataan wujud gas. Nah, Wujudnya. nah, kemudian bagaimana gitu kan? Kok bisa tabung gas diidentikan dengan gas? Ya boleh. Ya, gitu kan? Karena jelas alamatnya, tanda-tandanya itu hanya untuk diisi gas. Tidak mungkin diisi dengan air. Tidak mungkin juga diisi dengan yang lain. Nah, sehingga alamatnya, sifat-sifatnya itu menjadi jelas. Tapi Gitu. boleh aja kan kalau terisi air. Ya bisa saja, tapi kan Iya. tidak sesuai dengan esensi tabung gas. Gitu, tidak sesuai dengan Makanya orang bisa ketipu. bisa ketipu, betul. Nah, sehingga gitu kan. Nah, kalau relevansinya dengan sanurihim fil afaq gitu kan. Bagaimana Allah bisa menampakkan kenyataannya pada diri kita? Oke, sekarang kita perhatiin ya. Apakah benar jasad yang kita bawa ini kita punya kuasa atas diri kita? Tidak. Tabung gas ini mampu dia, Tidak. gitu kan? Nggak punya kemampuan kan? Ketika dia nggak ada gasnya nggak disebut tabung gas lagi. Bisa aja diisi dengan yang lain kan tadi, lepas dari esensi, gitu. Nah, begitu juga dengan jasad ini. Ketika jasad ini gitu kan diisi dengan apa? Kesaksian, pandangan, bisa jadi gitu ya. Seharusnya itu menjadi esensinya, menjadi zatnya. Nah, ketika itu tidak sesuai, maka dia akan tidak sesuai juga.
berlawanan otomatis. Nah, tidak menjadi tadi seperti analogi yang Pak Yai bilang gitu kan. Itu bukan tabung gas. Karena itu bukan gas, itu isinya air. Esensinya yang hilang. Esensi dari tabung gas. Saya ini manusia. Nah, kalau yang saya nukil dari Pak Yai gitu kan. Saya belajar dari Pak Yai. Al insanu sirri, saya ini manusia. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasianya Allah. Gitu. Ketika tidak sesuai dengan esensinya, maka dia tidak sesuai. Gitu. Ketika jasad ini tidak menampakkan sirnya, maka dia tidak sesuai dengan esensinya. Seperti itu gitu. Nah, itu yang mungkin dimaksud dengan penyaksian ya. Ketika apa yang dia saksikan, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu kan, itu lahir dari sir, itu lahir dari pengetahuan murni yang Allah ajarkan gitu kan, sehingga dia bisa memahami itu gitu kan. Contoh lah, kita ini nggak punya kuasa atas diri kita. Detak jantung yang terus berdetak, nafas yang terus keluar masuk, itu saja sudah membuktikan bahwa kita nggak punya kuasa atas diri ini. Artinya esensi gas itu tadi itu udah ada. Si tabung gas itu dinyatakan gas karena ada gas. Ini pun sama. Ketika al insanu sirru wa ana sirru, ya ini terbukti kita nggak punya kuasa atas diri ini. Nah, itulah wujud. Itu seperti itu. Bisa jadi saya salah. Monggo Bang Andi mau nambahin. Tabung, ya kan? Nggak ada gasnya nih. Ente kan nggak bisa melihat gasnya nih, tapi bisa merasakan kan bahwa ada gasnya apa enggak, itu dari rasa kan? Nah, dari bau. Rasa berat, bau ya. Ya, sifat, ya. Iya. Boleh saya urut rebut nih? Monggo. Ya, ini hanya apa ini Pak? Barangkali saya salah, mohon maaf. Nggak apa-apa salah itu. Karena memang gas nggak bisa dicari Pak Kiai. Ya. Saya ngambil contoh yang simpel aja. Nah. Saya melihat Mas Andri. Iya. Ini kan kosong ya ibaratnya dia Pak. Jangan lihat Andrinya. Hmm. Di dalam Andri itu ada tuh buat saya Ya. hakikatnya. Iya. Sama seperti itu. Iya kan? Masakan kayak itu. Iya. Begitu yang hakikat Allahnya di dalamnya udah keluar, ya hanya seonggok kan bangkai aja. Iya. Ya itu tadi tabung tadi. Begitu ditinggal ini. Pemahaman saya begitu kan? Iya Pak ya. Hampir mirip gitu Pak. Iya, esensi jadi gini. Sementara yang kita pahami gitu kan. Makanya di seluruh penjuru bahkan di diri sendiri. Artinya itu Allah dalam segala wujud yang ada. Gitu, dalam segala wujud yang ada jelas gitu. Nyatanya Allah itu bersama wujud yang ada itu. Gitu, apalagi kita sekarang dunia udah modern ya. Dunia fisika sudah membahas itu bahwa nggak ada satu benda pun ini yang terikat pada dirinya sendiri. Mereka terikat dengan atom. Tidak atom terbagi, udah nggak terbagi lagi nih. Di bawahnya itu ada subatomik yang udah nggak bisa dilihat mata ini. Nggak paham mau. Yeah. Kenapa mau menakal Deki? Nah, Nggak paham itu. Dari semua keterangan itu Heeh. kita bawa ke sholat. Oke. Bagaimana korelasinya pemahaman kita tentang Korek api ya model. dalam Korelasi, sholat udah tersebut tahu. yang katanya kita as-sholatu li zikri. Ingat Tuhan. Oke. Kita udah paham masalah ini zatnya, ini Oke, ini siap. perwujudan. Nah, Perwujudan. bisa diterangkan secara lebih Ya, teman-teman dulu mau Mbak Pak Tarso, pripun? Itu Kang Dedi menanya relevansinya dalam sholat gimana tuh? Setelah kita tahu itu gimana? Ya tadi kan penjelasan Pak Kiai udah jelas. Penjelasan saya udah jelas di otak saya. Cuman mau melaksanakannya masih dalam proses. proses ya. Ya proses kita paham ini paham semua. Iya. Iya, Gitu loh. proses. Iya, proses. Paham mau penjelasan paham. Arahnya kemana? Tapi ada titik finish kan? Jangan ngobrol-ngobrol masalah tadi itu. Kesaksian. Kesaksian, iya. Zat orang rampung. Hebat. Apa sama yang paham zat tadi? Udah. Apa itu? Zat. Apa? Zat. Ya apa zat? Zat. Artinya bisa dirasakan. Bisa. Oke, udah zat dengan rasanya Gusti Allah kaya apa? Nah, ini kan Karena zat itu bisa dirasakan. rasa kasih sayangnya. Rasa kasih sayangnya. Mana kamu merasakan kasih sayangnya? Ini sebetulnya pertanyaan baru saya ini. Serius Pak Kiai. Ya, di sini. Ini aja. Ya, ini
gimana temen-temen nih sampai titik syahadat dulu karena awalnya dari syahadat ya. Ini udah ber, jujur ber. Ya kalau misalnya syahadat ini dianggap sudah kita pahami bersama walaupun masih ada yang gantung-gantung gitu ya. Ya oke gampang lah gitu kan. Intinya nih menurut ya bisa jadi gini. Sebagian dari kita memang paham, ada yang masih berproses gitu kan. Ya nggak masalah, yang penting kita ada hal yang kita bisa tangkap dari Pak Yai gitu kan. Apa yang menjadi apa namanya tadi masukan buat kita gitu kan. Itu bisa jadi bekal berpikir kita nanti gitu kan. Artinya positif kok, positif. Kalau kita mau telaah, ini kan ada rekaman YouTube-nya nih. Kita buka-buka lagi nanti gitu kan. Yang jelas menurut saya pemaparan itu udah bisa mengena sebenarnya. Udah mengena. Udah masuk lah gitu kan. Nah, gampangnya gini loh. Nah, pripun Pak Yai? Bang muter-muter. Iya. Gas itu, gas. Wujudnya botol. Jenenge LPG. namanya. Zate gas. Tambah lama karena LPG. Ya kan? Iya. Ada namanya kan itu. Tabung LPG ya. Saya Ambil nggak LPG iya. ya, dia kan bagaimana ya botol. Saya nggak butuh tabungnya, gasnya yang saya butuhin. Nah, Buat apa kalau gas kosong bawa ke sini? Saya yang saya butuhin gasnya. Gitu loh maksudnya itu harganya. bisa bawa gas bisa. Ya kalau tabungnya kosong buat apa bawa ke sini? Bisa Oh saya bawa nyari gas gasnya. bisa sama gas. Bisa bawa gas enggak? Apa? Bisa bawa gas enggak? Kok bawa gas sih mas? Panjang lagi. Nggak sesuai dengan yang kita bahas. Bisa bawa tabung bisa. Bahasa bawa gas kan, ambil gas. Nah, kita mikirkan. Kita biasa kita bertabung, oke cari tabung lagi sama warna hijau mana nih? Nggak ada kayak. Ambil gas ya nggak ada. Itu udah satu kesatuan di situ. Coba cari ambil gas yang kosong. Ya. Kamu tetap masih bisa menyaksikan wujudnya gas di situ. Iya. Dengan sifatnya. Ya kan? Dengan sifatnya. Walaupun mungkin afalnya sudah nggak nampak gitu ya kan. Ya. Karena gas mati, Ya. tapi kan masih ada unsur gasnya di situ. Coba aja tuh botol kosong cium dah. Buka dikit cium. Bau. Ada bau gas. Masih ada walaupun sedikit. Nempel. Makanya bisa aja coba ambil gas kadang-kadang diambil botol kosong. Kadang-kadang nih orang di gudang itu gas dinaik-naikin ke truk biar diisi lagi. Padahal botol kosong kan yang dibawa. Tabung kosong. Itu gas di gudang naik-naikin ke truk biar dibawa nanti mau diisi. Tabungnya. Kalau dia itu ambil botol, mana botol kecap lu jumlah kemana? Wah, aku main sama kuntum. Ribet amat. Itu zatnya gas, wujudnya botol, Iya. namanya LPG. Iya dah. Bisa. Makanya Allah itu az-zahiru wal batinu. Bagaimana barang yang zahir nggak bisa dilihat sih? Gimana barang zahir nggak bisa dilihat, Pak? Makanya disuruh melihat, suruh menyaksikan karena dia zahir. Ketika nggak zahir, kamu sulit, ya kan? Disebutnya dia. Mana? Wa ma'akum, gimana sih kamu nggak bisa menyaksikan sih? Kan perlu dipertanyakan. Dia itu selalu bersama kalian. Di mana saja kalian berada. Dan aku ini bagian kecil yang ada dalam liputannya. Gimana nggak bisa dilihat, dia lebih besar dari saya. Kok ribet banget ya? Wis ora apa-apa mau paham kabeh paham entak. Nek sampai saiki jam besok masih
dibicarakan lagi, ini goblok. Nek saiki aku buka-bukaan terus sesuk masih dipertanyakan goblok masih Ustaz goblok. Itu Ustaz toh. Aku udah takut Mas Slamet aja. Yang lain diem. Percuma ngomong bisa muter-muter. Takut Mas Slamet aja. Aku langsung aja Mas Slamet ya. Di dinding ini kan banyak gambar. Menurut Mas Slamet, yang gambar Semar yang mana? Semar. Iya. Nah, coba yang gambar Semar yang mana? Yang ini Pak. Hah? Semar. Iya. Ya, ini. Nah, Iya. ya kan? Iya. Saya melihat ada satu kesalahan. Iya. Ya kan? Siapa yang mengajarkan menunjuk sesuatu pakai jempol? Jempol itu untuk menunjukkan sesuatu yang bagus. Boleh nggak diulang? Boleh nggak diulang? Saya nggak nanya. Ini lukisan yang paling bagus yang mana? Kok sampai jempolin? Loh, ya iya dong. Kalau kita menyaksikan harus kita loh Mbak. Ini saya menyaksikan. Ya kalau hak katakan hak, kalau yang batil katakan batil. Pak Slamet, ini lukisan yang paling bagus yang mana? Mungkin benar. Saya bilang, tanya di antara lukisan ini yang disebut-sebut Semar itu yang mana? Gitu. Nah, coba lagi. Kok wedi loh? Ora diukur. Ora diomelin Pak Warne mulut doang begini nih. Ojo wedi loh. Tunjuk saja. Mas Slamet. Iya. Di antara lukisan ini yang namanya Semar yang mana? Yang itu. Nah, udah. Sekarang saya tanya. Boleh dong nanya. Kok sampean tahu? Ya kan? Iya. Yang disebut Semar itu. Yang nunjuk dia Semar itu Semar siapa? Wayangan Pak di wayangan. Wayang dari mana wayang? Wayang kan? Wayang sejak kapan wayang ini? Kita nggak lagi nonton wayang. Apa wayang nunjuk? Ini Semar, kan ora dalang ya ora. Wong begitu itu wes ngerti, wah iku sing metu lagi metu apa Semar. Kan nggak ditunjukin juga sama dalang kan? Iya. Dalang cuma molah-molah ning ngono tok ora. Iki Semar ora ngono kan? Ora. Ayo, siapa yang nunjuk siapa? Yang melihat. Nah, bingung. Oke, udah nggak ada dijawab kesuwen. Sampeyan gak takon karo aku. Takon no. Lho kok monggo. Untuk membedakan Semarnya yang itu gimana? Di antara lukisannya yang namanya Semar yang mana? Iya. Tanya ngono. Kamu udah takon udah jawab. Di antara lukisannya yang Semar yang mana? Saya suruh nunjuk. Iya. Oke. Ini Mas, ini siapa? Ini Semar. Menunjuk itu semua siapa gitu? Bertanya, Menunjuk itu semua siapa? siapa yang nunjuk? Dia Semar gitu kan? Iya. Tanya. Siapa yang menunjuk dia Kok semua? Pak Yai berani bilang mengatakan dia itu Semar itu yang nunjuk siapa gitu? Iya. Oh Pak Kiai tahu oh itu yang nunjuk Semar itu. Ya. Yang nunjuk Semar siapa? Iya. Lihat nih. Nih yang nunjuk Semar ini. Iya. Nih. Nih. Jari. Masa nih? Nih yang nunjuk nih. Yang nunjuk. Kelihatan bola? Tahu Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya menyaksikan Pak Yai. Saya menyaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, beratnya yang nunjuk Semar mana? Itu. Itu apa orang? Iya, Nih, beratnya telunjuk, namanya telunjuk, sifatnya nunjuk, pekerjaannya nunjukin. Nunjukin nih. Berat sifat asma afal satu, ini tauhid namanya. Tauhid. Sehari 5 kali Pak Yai. 5 kali. Sehari. Sehari 5 kali. Mbak mau 5 kali apa ora? Terus Mas Slamet nek sembayang asyhadu alla ilaha illallah. Oh, ngene sing ngongkon sapa? Sing ngongkon sapa? Oke. Zat.
Sifat. Ini saya mau takon dat lagi. Ini udah ada datnya, udah ada sifatnya, udah ada asmaknya, udah afalnya komplit. Nah, tinggal awakmu. Zatmu, namamu, sifatmu, kalau sikapmu podo apa ora? Nek ora podo aja ngarep ridhone Gusti Allah. Aku iki kawula. Iya. Aku iki kawula. Aku ki kawula. Aku iki kula. Aku iku lho. Aku ini abdi. Iya. Aku ini ambo. Ambo. Aneh. Padahal padha napa mboten? Iya. Kawula wujude, kawula dhahire. Aku batine. Aku jate. Goleki iso ndelok aku iku ndi? Nek kula ketok napa mboten? Iya. Kawula ketok napa mboten? Betul. Aku iki kawula. Nih, piye? Kawula kudu basa to. Nah aku ora perlu lho. Aku basane napa? Kawula kula. Monggo kawula dherek kendara slamet abdi salah. Oh, basa wong kawula. Masa aku kudu basa? Mat, jugo neraka. Aku. Mas. Iya. Nesu. Ah, nesu karo aku. Nek kawula mbok nesoni mboten napa-napa. Wong kawula kok. Kawula. Kanggonan salah. Aku date. Dan aku ma'akum aina nama kundum. Aku bersama kawula. Aku karo kawula pisan apa ora? Enggak bisa. Alah yo ora wong aku yo kawula kok. Bagiannya. Iya. Kawula dhahire, aku batine. Ini ya. Mak aku perlihatkan tanda-tandaku ning kawula-kawula iku. Ning jerone ana aku. Goblok. Nah, Bang. Ini. Aduh, abang nih ora paham. Aku Pertanyaan nih. Kawula. Kenapa ada dia? Apanya? Ada dia. Karena matamu ora ketok. Nek ketok ora dia. Nek ketok matamu ora dia tuh. Tahu nggak dia itu? Kata ganti bagi yang tidak ada, Ah, iya. yang nggak kelihatan. Siapa sih itu dia yang ini ya? Nah, orang ngerti jenenge. Iya. Orang ngerti penggaweane, orang ngerti sifatnya. Jenenge saya kafir. Ketutup matane ra ketok. Mata codot. Apa dikira aku ora iso kaya Metro TM? Iki arep takon neh, takon meneh. Ayo. Kata apa tadi? Ya. Ya. Ini gimana teman-teman sebelum ke Patarso nih? Jelaskan nih. Jelas. Jelaskan nih, jelaskan nih. Malam ini untung Mas Hamid. Mas Selamat untung ya. Tumben betah malah itu. Jelas. Ini gimana teman-teman? Patarso dulu. Ini kan saya ibu sepakat nih. Sepakat nggak dengan saya? Sepakat. Tanpa dalil apa pakai dalil dulu? Pakai dalil apa tanpa dalil? Tanpa. Enggak pakai. Nggak pakai, udah nggak pakai. Enggak. Jadi sepakat tanpa dalil itu. Sepakat tanpa dalil. Berarti cetak dong. Cetok. Ya, ini cetak tanpa dalil. Iya. Mas Selamat pribun. Ya. Oh, Mas Hamid yang ngenangi ini kan. Iya. Bang Andri. Sepakat. Sepakat. Wong sing nujuke. Cetok. Kang Ahmad Sepakat. sepakat. Nah, Kang Didi pribun Kang Didi. Kalau ada ganjiran yang ngomong. Belum, Didi. Oh, iya apa? Iya. Artinya apa? Kita baru mengucapkan sepakat, tapi apa ada alasannya apa? Pemahaman saya bagaimana begitu? Wis cetok kok depan takone alasane. Bisa enggak apa? Ada sanksi juga gitu kan. Nah, sanksi. Kita buat pemahaman bersama gitu kan. Kita samakan frekuensi. Oh. Enggak. Samakan pemahaman kita itu kan. Gitu. Jadi enak kita kan. Andri. Enggak, gini saya tak tanya jujur. Sampai ngomong ini teman buat pantas-pantas ketimbangannya orang ngomong. Jadi artinya sepakat apa ora to jane? Ya. Nek ora sepakat ora sepakat, alasannya apa nek ora sepakat gitu. Sepakat. Ya wis, selesai apa? Sepakat. Sepakat kok golek alasan. Sepakat mergo wis cetha apa sepakat mergo sungkan ra penak, mergo wis bengi ngono. Ya.
Kamu mau tanya apa lagi? Gimana, Nek, sifat Pak? zat gimana? Ente Sifat yang, zat yang, kan. yang ente tahu. Bisa dirasakan, Sifat zat. Sifat gas. Sifat gas. dirasakan. Nah, Terus Pak, terus sifat zat itu apa aja? Sifatnya Allah apa aja yang ente tahu? sifat zat, sifat-sifat Allah. Ya, Rahman, Ar-Rahim. Itu ada gak di diri ente? Ente ada gak maha pengasih maha penyayang? Ya udah itu. Oke. Nah, gitu. Ini baru pemahaman yang Iya. beralasan dengan kuat. Beralasan dengan gua. Cuma ya aja kan Iya, iya. bisa berubah pikiran lain kan. Nah, nek aku karo kawula itu cedak padha padakno. Karepmu padakno. Para karepe kula padakno karo karepe aku. Nek aku karo kula iso ora padha, ora arep ora oleh rido. Aku karo kula kok ora padha. Aku ngalor kula ngidul iki piye? Kamu tega membelah dirimu sendiri. Bukankah dirimu satu? Kenapa engkau belah aku sendiri kula sendiri? Padahal aku ya kula. Hah? Iya. Iya iya. Aku sih haji. Iya. Bangun pingsan nih bang. Hah? Baru bangun pingsan gitu. Aku sih haji. Makanya angger kawula iso madakno karepe aku, Iya. ora ana galuh, ora ana sedih, ora ana susah, ora ana mangkel, Iya. ora ana dendam, ora ana kesel, ora ana nesu. Mutmainah. Contoh. Mas Slamet nek dindolimi wong mangkel apa ora? Jarang. Hah? Enggak lah, saya pernah. Hah? Enggak. Enggak mangkel? Yes. Kok tak kuampleng ora mangkel? Oh, kampleng. Tapi dolimi itu macam-macam ya, di kampleng ya di Paido, Doni. Doni. Kalau dari suara enggak, Pak. Kalau di kampleng ya, Pak. Saiki ngene, aku teko main sampean. Api-apian ngomong Mas Slamet gitu ya. Aku ini kebutuhan kepepet banget Mas Slamet. Aku duit 50 juta ini. Tapi kalau untuk nutupiku kurang 100 ya. Ini butuhnya 150. Ya, sampean apik karo aku. Ya kan, sampean kayak 100 juta. Tak gowo. Ora tak bayar-bayar. Sampean butuh kepepet banget. Nelpon aku, HP-ne ora aktif. Sampeyan pegel atine iki telepon ora aktif, HP parane ning omah, aku wis ora ono ning omah kono. Mbok pindah ning ndi? Ngene ku sampeyan rumangsa dindolimi apa ora? Nggih. Rumangsa dindolimi apa mboten? Nggih. Dolim. Iya. Mangkel apa mboten? Mangkel. Sifatnya manusia, Pak. Loh, mangkel nek penak ngono. Bisa-bisa stres, apalagi sampeyan kadung janji karo wong barang. Ngarep-arep bayaran ku aku. Nek iku sampean terus-terusno, iso geblek ya, Men. Wesel terus enggak fokus ya kan. Pikirannya 1 juta balik ora sampean tambah kuru. Tambah kuru. Tersiksa enggak? Tersiksa. Bisa enggak buat mainah? Enggak. Nah, ngene. Saiki aku teko nggone sampean, ngapusi sampean 100 juta, iku sing gerakno sapa? Lho, kok manggut-manggut? Gusti Allah. Heh? Gusti Allah. Hah? Gusti Allah. Sing ngentekno atiku aku ora ning Mas Slamet ae. Kenapa ora ning Kang Tarso? Ini ki kontaknya Mas Slamet itu. Nggih. Sapa sing gerakno? Allah. Jadi kehendak siapa? Nah, sampean gelo kenapa? Sampean tidak berusaha menyamakan kehendak sampean dengan kehendaknya Allah. Samakan dong. Oh, Allah mendatangkan saya, mendatangkan orang kepada saya untuk mendolimi saya. Sehingga uang 100 juta saya dindolimi orang. Ini kan kehendak Allah. Ya kan? Berarti saya sedang dalam posisi dindolimi. Oh iya. Aku sembayang donga ora kabul-kabul ya. Duha barang ora kabul, tadur ora kabul. Oh iki kuncinya. Diterno Gusti Allah. Kok kunci? Dakwatul madlumi mustajabatun walau kana kafiron. Dungane wong dindolimi iku enggak ada hijab. Kira-kira
nek sampean nesu niku ndonga apa ora? Iya kan? Orang ndonga malah nesu sampean. Padahal nek ndonga Kabul. pasti dikabul. Wah, yo ben aku dindolimi 100 juta. Ya Allah, mugi-mugi kula mbiring teko 500 juta. Ngono kudune to. Terus Pak carane ngedemi ati piye? Kehendakmu, irodatmu sama dengan irodatnya Allah. Kalau orang yang datang itu irodatnya Allah mendatangkan kita untuk menguji kita, ya kan? Kita sabar, kemudian irodat kita samakan. Kalau dia dolim, sama ah. Bisa aja Allah juga pernah berkehendak dolim membuat saya untuk berbuat dolim. Oh, nek aku saiki didolimi wong iki, mungkin biyen-biyen aku ya pernah melakukan kendoliman yang sama. Anggap ae iki lunas dolimku biyen. Iya. Lega napa mboten? Nggih. Lega napa mboten? Nggih. Itu menyamakan kehendak gak? Nggih. Pelunasan. Lunasan. Jadi nek didolimi wong, wah aku biyen pernah dolim yang tidak saya sadari. Anggap aja aku didolimi ini gitu ala. Ini pelunasan. Kira nek nglunasi utang lega atine. Wah, lega. Bahagia. Wes, nanti besok Allah berikan 500 juta kembali. Ini rahasia loh, Mas. Kudune jam 00 ke atas ini. Gravitasinya itu gravitasi ilahiyah. Sampai nek gravitasinya malia, enak aja Pak Wato mau lambene angger mangap ae. Iya kan mesti ngono karena utekmu duit 1 juta tok adanya. Gravitasinya gravitasi malia, bukan ilahiyah. Cari gravitasi ilahiyah. Sampai nggak mungkin kenal Tuhan kalau Tuhan nggak perkenalkan. Kenal Tuhan itu oleh Tuhan. Karena yang syahid itu hanya Allah, malaikat, dan ulul ilmi. Gitu ya. Setelah kamu dikasih tahu Tuhan menjadi ulul ilmi, baru bisa syahid. Hanya 3 yang bisa menyaksikan. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Kenapa? Kamu nggak ngelihat, makanya disebut dia. Baru wal malaikatu, baru ulul ilmi. Cuman 3. Jadi kamu kenal Allah, kalau Allah memperkenalkan. Nabi Musa kenal Allah karena Allah memperkenalkan. Innani ana Allah. Ana aku kawula. Aku kawula. Ana Allah. aku Kawula. aku karo kawula apa nih? Kamu Makanya kehendaknya harus sama. Makanya kita itu disuruh mengikuti kehendak ridho biqada'il. Nah, kita suka gak ridho didolimi, ridho samakan kehendaknya. Terus ndonga nek mau didolimiku, ya Allah, hari ini kau Maha tahu aku didolimi 1 juta. Semoga Engkau akan memberikan kemudahan kepada saya mendapatkan 500 juta. Nah, terus aku kok didolimi orang? Allah kok mendatangkan orang untuk mendolimi saya? Oh, mungkin saya pernah melakukan kendoliman juga di masa lalu yang tidak saya sadari. Anggap aja ini ngelunasin kendoliman saya masa lalu. Lunas dolimku. Ayem? Ayam. Itu namanya baru khalifah. Halo Pak Dedi. Langsung nanya aja. berarti Nah ini tetap jangan melawan ya. Jangan melawan ya. Lu jadi berserah diri totalitas. Ini orang padu berantem itu digebrak, udah diem gitu Pak. Hah? Wah, kita diem gitu Pak gitu. Siapa? Kita diem aja gitu. Gimana? Jangan Kalau lawan, Pak. kita berantem nih, misalkan ditempeleng, kita diem aja katanya gitu. Ada nggak orang yang ditempeleng diem? Ada? Bilang ada gitu. Goblok. Nggak mungkin. Anak kecil kayak ini ditempel. Ini refleks Allah yang sudah berikan perlindungan ini. Kecuali setan. Nggak bisa kamu refleks sama setan. Makanya harus minta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Ya, betul. Nah, kenapa? Mohonlah kamu perlindungan kepada Allah dari pukulan Tarso. Nggak ada. Tarso mukul otomatis ya.
Siapa yang menggerakkan itu? Iya. Tepret. Wah makum. Bawa makum. Kampung diem aja, goblok. Pertanyaan goblok itu. Enggak mengaktualkan Pak. Mengajukan. Aja gitu. Jadi begitu. Kalau sama Allah, ya, Iya. itu kan kita harus Islam. Pasrah sumarah. Makanya mulai sesok itu gini adalah udah sok-sok jangan sok-sok Islami kan benar. Sok Arab udah gini aja forum silaturahmi dan komunikasi pasrah sumarah. Pasrah sumarah itu bahasa Arabnya apa? Islam kafah. Islam kafah itu apa? Berserah diri sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam. Pasrah sumarah. Arab dikampleng kalau Gusti Allah terima. Nah, arep disungsepno terima tanpa perlawanan dan tapi tetap tenang. Kenapa? Ridho bi qadaillah. Kenapa? Allah sudah memberikan tangkisannya. Ketika Allah mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, Allah sudah menyiapkan tangkisannya yang lebih baik. Nek kowe sing ngampleng gak? Oh, enggak kok. Nah, urusan iku. Nah, kampleng waras kampleng, jotos waras jotos. Beleh waras beleh. Itu namanya kisos. Kisos. Itu urusan kula, itu urusan aku. Paham. Muncullah hukum syariat. Syariat. Iya. Urusan kula karo kula. Bang Caca kalah Caca. Ayo no, kalah cacak memang cacak. Iya. Ini udah nih. Nanya. Nanya nih dari.